Selamat bersua kembali sahabat podcast Eri Manowari dimanapun Anda berada. Saya Listio kembali hadir menjumpai Anda di konten yang menarik tentunya. Kali ini saya kedatangan tamu dari dua kakak kita yang cantik-cantik ini. Yang kita akan berbicara mengenai apa itu tular nalar dan apa itu WKRI. Dan tentunya tidak hanya itu saja, kita akan mencoba mengedukasi khususnya pendengar yang mungkin sering tertipu dengan berita-berita hoax. Misalnya tentang investasi atau hal yang lain. Baik, jangan lupa Anda untuk bisa subscribe, share, like, dan komen di podcast Eri Manowari. Langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita kali ini. Di sebelah kiri saya ada kakak. Saya dengan Citra. Kak Citra ya. Pratiwi. Saya Dari adalah tim program Tular Nalar Mafindo. Oke. Saya asalnya dari Bandung. Dari Bandung ya. Sengaja datang ke Manokwari ini. Ketemu Bapak. Salah. Bagaimana kabar? Baik ya, sehat ya. Sehat-sehat. Bisa cerita sedikit perjalanan dari Bandung ke Manokwari seperti apa? Perjalanannya lumayan menantang karena kebetulan pesawat sekarang udah nggak dari Bandung ya Pak, udah nggak ada pesawat dari kota Bandung, jadi kita harus ngejar dulu ke Cengkareng. Ya. Jadi dari kota Bandung coret karena memang saya ke kabupaten lagi, itu kita harus ke Bandung, dari Bandung kita ke Cengkareng, baru kita ke Hasanuddin, dari Hasanuddin kita langsung baru nyampe ke Manokwari, lumayan Pak. Oke. Semalam. Oke, baik. Kemudian di sebelah kanan saya ada Kakak Yuyun ya dari WKRI. Iya Pak. Papua Barat. Boleh cerita sedikit? Ya, tentang WKRI ini. WKRI adalah organisasi wanita Katolik Republik Indonesia. Kami terdiri dari pusat sampai ke setiap daerah, dan ini adalah organisasi yang dari Gereja Katolik sesuai dengan wilayah keuskupan. Oke. Ya, cuman kalau di Manokwari kita berdiri karena provinsi, jadi dia bisa berkembang karena adanya pengembangan wilayah. Oke, senang sekali bisa bertemu dengan Kakak Yuyun. Terima kasih Kak. Baik, pemirsa dan sahabat podcast, sekarang kita mulai ya. Sudah nggak sabar tentunya sahabat podcast Eri Manowari. Berkait dengan isu hoax tentang investasi, kemudian tentang hal-hal yang lain. Nah, bagaimana tular nalar ini bisa mengedukasi masyarakat, khususnya lansia nih ya, untuk keterkaitan dengan isu-isu yang kadang-kadang bisa memancing atau merayu sehingga banyak yang tertipu. Oke. Terima kasih Bapak ya. Ini saya cerita sedikit deh. Jadi sebenarnya tular nalar itu kita memang fokusnya pada lansia dan pada anak muda juga Pak. Gitu. Nah terutama khususnya memang lansia itu karena terkadang mereka tidak ada yang mendampingi. Mereka seperti tadi itu kita udah pernah obrolkan bahwa mereka kaget melihat digitalisasi zaman sekarang dan lain. Ini harus ada yang mendampingi. Tapi selain itu mereka juga harus punya pemikiran sendiri. Nah inilah tular nalar itu memancing bagaimana caranya pemikiran kritis dari semua lapisan masyarakat itu muncul. Jadi gimana caranya kalau saat mereka menerima sesuatu berita atau informasi gitu kan, benar nggak nih? Nah itu kan, gimana caranya kita pancing nih, ayo Bu, coba misalnya ada ibu terima berita seperti ini, kira-kira seperti apa nih? Apakah benar apa tidak? Bahkan kadang-kadang kalau investasi bodong lah itu cerita itu dengan keuntungan yang berlipat-lipat gitu kan, dengan kemudahannya kita nggak harus setorkan identitas yang lain-lain, udah langsung oke, kita ikutan, nanti duitnya lah kita katakanlah kita modal 1 juta entah dapat 20 juta gitu dalam waktu 2 atau 3 bulan. Nah, di sini gimana caranya biar masyarakat terpancing? Loh, bener nggak sih gitu? Bener nggak sih itu masa sih? Too good to be true lah bahasanya gitu ya Pak ya. Nah, di sini kita pendekatan pada masyarakat, diajak berpikir lebih kritis. Bener nggak sih seperti itu? Kita gunakan istilah seperti wakuncar gitu kan Pak ya. Kalau dulu waktu kunjung pacar ya. Sekarang beda ya. Wakuncar, nggak boleh nyanyiin ya. Boleh. Nah itu kan beda ya. Nah sekarang wakuncar itu waspada. Kita harus waspada setiap kita menerima berita atau informasi, mau seindah apapun itu hasilnya gitu kan, benar nggak nih? Nah pertanyaan benar tidak ini itu
tanamkan di semua berita apapun, kecuali memang dari sumber terpercaya seperti RRI. Karena saya udah yakin RRI pasti udah cross check lebih dulu ya Pak ya. Nah tuh kun ini kita kunjungi. Kunjungi, dilihat ini yang ngasih siapa. Misalnya dia dapat dari grup WhatsApp nih rata-rata ya, dari grup WhatsApp kan. Tanya sama yang nyebar, kamu dapat berita dari mana? Benar apa tidak? Kamu dapat? Saya juga dari grup sebelah. Nah loh, tar dulu. Itu wajib nih kita waspada nih, wajib ya. Lalu kita cari pembandingnya, cari sumber yang jelasnya. Karena rata-rata hoax, penipuan dan lain-lain itu terjadi karena adanya gap informasi. Jadi antara informasi yang benar itu yang tidak sampai ke masyarakat. Nah, ini menarik, ada gap informasi. Betul. Sebenarnya kenapa sih ada gap? Apa penyebab gap itu sendiri? Apa karena mungkin masyarakat terlalu percaya, setiap ada informasi langsung ditelan, atau memang harus ada benteng supaya gap itu tidak terjadi gitu loh. Walaupun ada tapi bisa meminimalisir gitu kan. Betul. Ya kita tidak bisa memungkiri itu pasti selalu ada Pak yang namanya gap informasi, karena dengan segini banyaknya ya masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan, dari berbagai penjuru gitu kan. Informasi yang diterima pun tidak semua sama. Saya kaget ketika kita tadi ngobrol ya, jangkauannya RRI Manokwari ini ternyata luas sekali. Dan itu enggak cuma satu terestrial doang, siaran doang. Ini sampai ke 5 pilar, semuanya 5 pilar itu kepegang semua. Nah, seperti hal ini Pak yang kita butuhkan tuh Pak untuk mengedukasi masyarakat, gitu kan. Jadi gimana caranya nih biar bisa nyampe dan gap informasi itu bisa menghilang tuh gimana caranya? Kita sebarkan informasi yang benar, seperti yang telah RRI lakukan. Nah, benar nggak Pak? Betul. Benar kan? Betul. Kalau bilang nggak benar bahaya kan? betul. Nih, Pak. Iya, betul. Nah, gitu Pak. Terus satu hal lagi, gap informasi ini kalau dibiarkan itu akan jadi kanker Pak. Kantong kering. Ya itu saya. Itu akan jadi kanker. Jadi makin menyebar, malah nantinya jadi berbahaya. Karena informasi salah yang kita terima, kita dapat satu A doang. Ini udah salah nih A-nya. Karena kita tidak tahu ya. Kita sebenarnya ke teman ditambahkan beberapa narasi. Jadi ABC. Nanti nyampe ke teman yang lain ABCDE. Nyampenya Toto Z. Nah seperti itu. Kayak komunikata. Nah itu dia. Tapi kadang-kadang ada yang ada enggak kan Pak. Itu. Jadi seperti itu. Jadi gap informasi ini benar-benar penting kalau kita isi. Kemudian Kak, apakah sudah ada aduan ya dari publik, dari masyarakat yang katakanlah bisa tertipu dengan adanya gap tentang berita hoax tersebut ke tular nalar? Kalau kami sebenarnya lebih ke sisi edukasi ya Pak, lebih edukatif. Untuk yang soal laporan, aduan dan lain-lain itu adanya di Mavindo, di induknya kami gitu, di induk. Karena nah, mungkin bisa cerita lah. Oh bisa. Jadi sebenarnya Mavindo ini dia sejak tahun 2016-2017 tuh mulai berdiri ya. Ini salah satu komunitas terbesar dan pertama tentang hoax yang mencakup ke seluruh Nusantara. Dan ini kita benar-benar membasmi hoax itu dari akar rumput sampai ke bawah-bawahnya. Itu dibantu oleh banyak sekali rekan-rekan kita di media sosial awalnya Pak. Nah, disinilah kita mulai bergerak menutupi gap-gap informasi yang kosong, yang benar-benar kosong dan membuat masyarakat itu sana kemari dan tidak jelasnya itu loh Pak. Kita deliverkan ininya informasi yang kurangnya seperti apa nih, yang benarnya itu yang seperti apa, kita bandingkan gitu kan. Cuman masalahnya itu sudah fitrahnya ya, yang namanya hoax dan klarifikasi itu kadang kalau yang hoax bisa 1.000 orang yang lihat, klarifikasi paling 20-30 itu ya. Inilah makanya kita melahirkan salah satu program, salah satunya itu Tular Nalar, yang dulunya tuh kita mulai naik tuh di saat pandemi ya. Saat pandemi kita gimana caranya nih hoax kesehatan tuh luar biasa dan itu benar-benar mengancam kesehatan ya Pak ya, mengancam ke nyawa malah sekaligus ya. Gimana caranya nih? Jadi Tular Nalar tuh berdiri dan kita pertama tuh dalam tanda kutip menginfeksi para guru-guru dan pendidik agar mereka menularkan kembali nalar-nalarnya pada siswa-siswanya dan orang-orang sekitar. Dari situ langsung informasi yang benar tentang pandemi, informasi yang benar tentang kesehatan mulai. Nah seperti itu Pak. Nah kemudian cara dalam mengedukasi itu lewat apa Tular Nalar ini? Atau sudah punya misalnya segmented sendiri, media sendiri atau berkolaborasi dengan media lain? Kita multi platform juga sih Pak. Multi platform juga kita. Iya. Jadi awalnya sih kalau Tular Nalar dia lewat Zoom ya. Jadi lewat Zoom itu seperti tadi saya ceritakan dengan guru-guru, dengan para pendidik gitu kan, dikumpulkan nanti mereka akan Zoom lagi dengan kan masih PPKM dulu ya Pak ya.
Lalu makin ke sini kita jadi ada pendidikan di website, kita bikin website sendiri, jadi dia bisa diakses oleh siapapun tanpa biaya apapun, untuk gimana caranya kita menimbulkan pemikiran kita ini lebih maju gitu kan, untuk literasi digital yang lebih mumpuni gitu kan Pak. Lalu kita juga ada pertemuan tatap muka. Nah kelas-kelas inilah yang disebut kita tuh sebenarnya sekolah kebangsaan, itu kita tujuannya untuk anak-anak muda, terutama para pemilih pemula ya, kalau di masa pilkada ini konteksnya gitu ya, pilkada kemarin tuh pemilu gitu ya. Juga Akademi Digital Lansia. Nah, Akademi Digital Lansia ini sebenarnya jangan salah, bukan cuman kakek nenek kita doang. Itu ada juga untuk yang pesertanya tuh di bawah 45. Loh, kenapa? Kan belum lansia gitu kan? Termasuk kita nih. Nah, saya masih 20 tahun. Salah ya Pak ya, itu hoax. Itu hoax. Iya. Itu Pak, jadi lansia itu rata-rata kan ada orang di rumahnya ya, nggak semua, cuma kadang-kadang ada yang tinggal dengan lansia. Inilah kita sebut sebagai pendamping lansia. Nah, kategori peserta yang di bawah 45 ini, dia wajib paham dulu nih seperti apa, gimana caranya, dan dia membimbing para lansia ini. Berarti kan sebelum membimbing mereka harus paham dulu dong seperti apa nih, gimana caranya kita menemukan yang benar tuh seperti apa gitu kan, mencari informasi yang sebaiknya seperti apa, pembandingnya kayak gimana, dan melaporkannya seperti apa gitu. Jadi dan bukan dalam bentuk menerima edukasi itu juga merupakan satu investasi ya. Betul. Karena apa? Satu, mengurangi unsur-unsur kena tipu. Betul sekali. Kan sekarang ada istilahnya dunia tipu-tipu ya. Ada lah tuh Pak. Bukan cuma tipu-tipu lagi Pak. Enggak terdeteksi Pak. Kadang-kadang saking halusnya ya sekarang. Kalau dulu sih kita mudah membedakan ya. Kadang-kadang tuh kita tuh kelihatan dia tuh typonya huruf besar kecil, awas atau kalau misalnya dengan ini Anda bisa dapat membalas surat ini Anda akan dihilangkan untuk administrasi bank gitu rata-rata ya. Ternyata yang kita kirim itu kan data pribadi gitu kan. Data pribadi malah kita dijebol. Kadang-kadang orang terpancing buat ngasih PIN lah ATM gitu kan. Dan itu bukan cuma lansia aja. Iya. Kami milenial pun ketahuan ya milenial. Ya karena kita kan terjebak untuk sisi keuntungan kan. Betul. Mudah tergiur. Iya, dari menanam investasi mudah tergiur dengan cepat, instan. Betul. Sekarang kan model instan. Iya. Ya kan dengan modal sejuta tiba-tiba dia beranak jadi 20 juta. Sebenarnya apa bedanya sih dengan dukun lipatin uang itu loh Pak. Dukun kita modal 20.000 entar jadi besok jadi 100.000 gitu. Padahal kan duitnya diambil juga kan. Seperti itu. Cuman hanya lebih cara digital, strateginya yang beda ya. Jadi itulah kewaspadaan kita ya. Betul sekali. Oke. Baik pemirsa dan sahabat podcast Manowari, jangan kemana-mana, masih ada lagi informasi yang menarik dari narasumber kita, tapi jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share serta like tentunya. Baik, kita langsung ke Kakak Yuni dulu ya. Kakak Yuni ya. Yuyun atau Yuni? Kak Yuyun ya, dari WKRI ya. Oke, terkait tentang apa yang sudah disampaikan oleh Kak Citra. Nah, kemudian bagaimana WKRI ini membuat momentum untuk mengedukasi masyarakat, khususnya di Manowari atau Papua Barat. Nah, program-program apa ini yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini? Ya, rencananya kami akan mengadakan literasi Akademi Digital Lansia. Ya, di sini nanti kami sudah diedukasi oleh Tular Nalar Mavindo, 10 orang fasilitator dan 5 pelaksana lewat Zoom. Ya dan memang free ya? Ya itu free. Malah kami dibiayain, dikasih sponsor untuk pelaksanaan ini dari Google ya. Google Organizer dan Love Frankly. Dan Tular Nalar Mavindo untuk pelaksanaan kegiatan kami sharing dana ya. Jadi ya yang kita bisa kasih kita kasih. Cuman intinya pelaksanaan itu bisa berjalan dengan peserta 100 orang. Ya kita ambil dari semua lapisan masyarakat, dari kebetulan kami organisasi wanita, jadi kami ngambil dari BKOW, Badan Koordinasi Organisasi Wanita Provinsi Papua Barat. Kemudian ada ambil dari PKK dan juga umat lingkungan Katolik di 3 paroki di Manokwari.
Untuk RRI bisa dikasih kesempatan? Untuk RRI juga ini spesial. Kami kasih slot untuk pesertanya. Ya. Silakan ikut Bapak. Untuk jumlahnya 10. Nah kemudian nanti materi apa di dalam mengedukasi literasi digital tadi ya? Ya, untuk materinya yang pasti kita akan sampaikan adalah informasi bagaimana lansia mengetahui digital secara lebih dekat ya, karena kita berkomunikasi dua arah. Kita juga mengambil pengalaman mereka dan informasi yang kita bagikan itu untuk bagaimana mereka tahu bahwa ada berita-berita hoax. Ya, itu bagaimana kita harus tahu. Nah, itu ada secara materinya itu ada seperti yang tadi Kak Citra bilang wakuncar, ada istilah kita permainan kartu A B C D, ya itu A itu amati, B itu jadi permainan yang menarik tentunya kita buat permainan menarik dalam menyampaikan informasi bahwa bagaimana nih kalau ada berita seperti ini apa sih yang harus orang tua kami digital orang-orang lansia ini bisa tahu gitu, karena memang sebagai bagian dari usia yang gampang untuk lebih banyak kena hoax. Nah kemudian nih Kak Yuyun apa yang bisa manfaat secara investasi, walaupun bukan tanda kutip uang ya, mungkin investasi tentang pengetahuan, kemudian juga tentang pengalaman agar tadi tidak terkena hoax tadi, berita-berita hoax. Ya, harapan kami ada edukasi itu untuk para lansia juga bisa dapat berbagi ya sama temannya, saudara, lingkungan di mana mereka berada ya, dengan harapan supaya tidak banyak yang lagi yang kena berita-berita hoax yang tertipu dengan ya masalah percintaan pun juga ada, kemudian masalah investasi itu yang paling banyak ya, rata-rata sampai kehilangan uang, sampai stres itu karena dampaknya sangat bahaya sekali, bisa sampai meninggal juga ada karena putus asa ya, biasanya seperti itu. Jadi kita di sini ditunjuk juga bisa bekerja sama, kita bersyukur ya dengan adanya Tular Nalar dan Mavindo ini masuk ke Manokwari dengan harapan kami sebagai organisasi pertama yang menyelenggarakan ini bisa menjadi pionir untuk berbagi dengan organisasi lainnya. Mungkin kami akan ajak teman-teman organisasi wanita lain untuk kita sama-sama mengedukasi tentang digital lansia ini, dan juga mungkin ada yang untuk anak muda, ya, mereka juga ada programnya. Nah, mungkin kita juga bisa mendukung itu supaya masyarakat Manokwari khususnya bisa terbebas dari berita-berita hoax dan lebih paham tentang digital, jadi lebih bijak dalam memakai digital. Nah, kemudian nih, apakah dari organisasi wanita yang Kak Yuyun geluti ini sudah pernah menemui mungkin para lansia atau anak muda yang terkena berita hoax sehingga tadi merasa tertipu? Banyak, Pak. Nah, bisa diceritakan? Ya, untuk korbannya dari ibu-ibu yang organisasi kami, teman-teman juga banyak yang tertipu, termasuk saya juga pernah tertipu sampai 25 juta. Bagaimana ceritanya itu? Kalau saya dari kantor ya, kebetulan pejabat kami baru diganti, kemudian ada WA. Dengan foto, nomornya beliau memang WA-nya lain. Ini nomor baru tapi fotonya foto pimpinan yang baru dilantik. Terus saya tolong Ibu, saya kasih keuangan, jadi tolong ini bantu uang untuk Bapak mau bayar ke Sekda, mau kasih Sekda. Saya bilang, aduh ini kok bisa ya saya dapat WA ini, mau tanya malu karena dia baru, pejabat baru jadi mau tidak tanya, terus saya komunikasi dengan teman-teman di keuangan, ada bendahara sama teman-teman yang lain, jadi saya nggak ambil keputusan sendiri. Jadi gimana nih, kira-kira ini betul atau tidak? Terus mereka lihat, iya sih ini nomornya nomor Telkomsel. Cuman kita kan nggak bisa ngecek ngeceknya harus saya langsung nanya, padahal beliau juga ada di ruangan sebelah. Cuman karena malu saya nggak enak ya. Ya, itu juga. Jadi dari dasar
pengalaman ini pas waktu saya ditawarin ini, aduh ini bagus sekali. Jadi memang kami saja yang masih muda, ya maksudnya tidak muda sekali, bisa tertipu ya. Okay, Padahal kami mengerti, paham gitu bahwa ini ya akhirnya dikirim lah tuh Pak. Hari itu dikirim 15 juta, langsung 10 dulu, 15 dulu, kemudian dia minta 10 lagi, aduh minta lagi nih, nah, terus dikirim sama bendahara. Ya waktu selesai dikirim, kami mau pulang nih, mau pamit, kita ketemu sama kepala dinas, cuman bendahara lupa membawa slipnya. Ya terus saya bilang, ayo kita ngomong, dia bilang, aduh saya nggak bawa slip, saya bilang, aduh terus gimana? Besok saya sudah. Bilang, oh iya Pak, jadi kita masih yang iya, padahal udah kirim nih 25 juta Pak. Ya sudah saya keluar, kita pulang, malamnya pagi-pagi ada WA lagi. Nanti ini ya kirim uang, masih kurang 10 juta lagi. Saya bilang, aduh Pak, kalau ini nggak ada uang lagi kayaknya bendahara kasihan udah 25 juta, nanti pertanggungjawabannya bagaimana? Saya bilang begitu, terus dibilang ya sudah kalian atur. Saya bilang Pak kayaknya bendaharanya nggak mau, sudah kasih tahu nanti saya akan ganti dia. Wah itu di situ baru saya kayak ketoki gitu. Aduh ini kena ini, saya bilang aduh ampun ketipu, saya sampai kayak gemetar sampai pikiran Pak, kan ini uang negara, betul, uang kantor yang dipakai dan gimana kita harus mempertanggungjawabkan. Tapi emang peristiwa semacam itu sering terjadi di berbagai institusi juga. Setiap ada pergantian pejabat pasti sepertinya begitu. Hampir kayak seperti itu, harus hati-hati. Kemarin juga baru setelah beliau kan akhirnya cuman kemarin jabatannya PLT pelaksana tugas, dan baru definitif kemarin ya, baru selesai pelantikan tanggal akhir ini lah. Ya selesai pelantikan itu ada WA lagi, langsung masuk di bendahara. Kirimin Bapak uang sekian. Cuman mungkin karena pengalaman saya itu kan sudah disebarkan ke semua teman-teman di kantor, jadi kita sudah lebih waspada. Jadi nanti saya kirim pakai tambahan boleh nggak gitu, jadi malah dimainin jadi dikerjain. Malah dikerjain. Dari pengalaman seperti itu makanya perlunya tadi ya untuk edukasi literasi digital lah. Yang benar, yang supaya kita terhindar dari penipuan, karena efeknya memang bahaya toh Pak. Betul. Ya saya mungkin karena masih di kantor, jadi saya masih agak tenang. Saya pergi laporkan ke Polda, terus dicari penerima banknya sudah di Lampung. Sampai segitu ya? Iya, tapi nomor teleponnya sudah tidak bisa dihubungi dan memang sudah hilang untuk dilacak itu. Mereka bilang masih perlu waktu, kalau memang mau dicari. Saya bilang ya sudahlah, dari kepala dinas sudah kita ikhlas saja. Jadi ya saya bertanggung jawab dengan memotong sedikit-sedikit. Ya itulah sahabat podcast, ternyata kasus-kasus yang terkait dengan digital dengan era teknologi ini sangat harus waspada, dan inilah perlunya konten seperti ini, cerita dari kedua narasumber ini menjadi pembelajaran kita bersama. Nah kemudian dari Kak Yuyun lagi apa yang menjadi harapan dengan adanya kolaborasi dengan Tular Nalar ini Ya harapan besar sekali untuk masyarakat kami di Papua Barat, khususnya Manokwari, semua bisa mengerti tentang digital, memahami lebih bijak dalam memakai digital, jadi tahu apa yang harus kita nonton, dan kita juga bisa mengajarkan ke anak-anak, ke generasi penerus supaya lebih baik ya, dan jangan sampai ikut-ikutan menjadi penjahat untuk digital. Itu juga kan kadang anak-anak sekarang kan semakin pintar, semakin kritis ya, kita bagaimana bisa mengarahkan mereka untuk mencari uang dengan tidak melalui digital secara tidak benar. Nah ini yang terakhir nih, gadis Mojang Priangan. Aduh Pak, saya udah punya anak 3 Pak. Itu kan jadi kebuka. Nah apa nih kesan harapan agar masyarakat kita ini, baik itu lansia maupun gen milenial, tidak tertipu oleh berita hoaks, sehingga tadi seperti yang diceritakan oleh Kak Yuyun pernah menjadi korban, khususnya terkait dengan janji manis tentang investasi ini yang ternyata penipuan. Kita lebih kita berusaha untuk lebih logis ya Pak. Maksudnya jadi
memang kadang-kadang godaan ya, itu godaan keuntungan itu. Itu nggak cuman bagi lansia aja, semua lapisan masyarakat, termasuk saya juga kadang-kadang suka iseng ya, aduh benar nggak nih dapat segini. Tapi kalau ngeliat perusahaannya itu sepertinya legit gitu ya. Dan itu bukan cuman investasi dalam bentuk WA dan lain-lain gitu kan. Dia ada perusahaan-perusahaan yang memang bergeraknya seperti itu gitu kan. Ini sebagai ajakan aja, ayo masyarakat sama-sama lah kita lebih menajamkan lagi intuisinya kita. Dari pemikiran kritisnya kita harus pahami bahwa konten-konten berita-berita itu ada yang disebut, kita tuh disederhanakan sebagai 3 kacau ide ya. Ide itu apa? Itu adalah singkatan. Jadi yang dikacaukan isinya itu I. Ada dikacaukan D, diri, itu biasanya buat fitnah lah ya. Misalnya orang ini begini-begini itu fitnah, ide, dan E, emosi. Nah ini 3 kacau ini yang paling banyak menyebar di masyarakat, terutama menjelang pilkada dan dan pemilu kemarin ya Pak ya. Nah kita sama-sama manfaatkan Wakuncar, mengenali konten-konten 3 ide ini gitu. Dan kita kembali ke diri kita sendiri. Apakah benar-benar kita butuh nggak sih gitu? Memang sih siapa sih yang nggak mau uang? Itu semua orang butuh sekarang. Tapi apakah benar-benar kita butuh sampai mau kita terjebak dalam keuntungan yang dalam tanda kutip seperti itu, atau giveaway seperti itu kan? Karena sekarang gimana pun juga digitalisasi itu udah memang zamannya ya Pak ya. Dan diri kita di dunia digital itu adalah jati diri kita juga. Nah, gimana caranya kita lindungi, jaga data di pribadi kita, dari mulai KTP, nomor rekening, dan harus waspada. Kalau misalnya ada yang minta harus ngisi form, misalnya mau giveaway enggak, kirim form, kirim alamat, atau kirim foto dengan KTP. Nah, jebrak, tahu-tahu jadi pinjol Pak. Itu bahaya sekali. Jadi kita mulainya dari jaga diri kita sendiri dengan data pribadi kita juga dijaga dulu. Terus kita jangan langsung percaya ada yang bilang nih kita harus kita beli dulu, bayar dulu nih 1 juta nih, atau ikuti follow akun ini, nanti kamu dapat uang 35.000. Nanti setelahnya kamu akan diarahkan ke Telegram atau untuk selanjutnya. Tapi kamu kalau mau dana kamu cair, kamu bayar dulu sekian. Itu salah satu bentuk digital yang sekarang ramai, dan bukan cuma lansia yang kena Pak. Orang-orang kantoran Pak kena itu sampai puluhan seperti juta. Seperti tadi pengalaman Kak Yuyun ya. Cuma kalau Kak Yuyun memang benar-benar ditipu gitu kan, dia berpura-pura gitu. Kalau ini dia dihipnotis dengan keuntungan. Hipnotis dengan keuntungan, dipancing, dikasih dulu dia transfer, benar Pak, ditransfer 35.000. Nanti kamu coba akun like ini, kamu kalau misalnya mau terus-terusan, kamu bayar lagi sekian, tapi biar bonus kamu turun nih. Dia bayar kedua kali masih dia masih dikasih tuh bonus tuh. Lalu kan makin serakah ya kita tuh kan. Oh ya, aku transfer lagi deh biar makin gede nih keuntungannya. Disitulah mulai sampai puluhan juta habis. Padahal itu yang pakai orang pintar Pak. Yang kena tuh orang pintar, orang berpikir. Tapi karena ditutupi oleh keserakahan, ya udah seperti. Nah ini kita kembali ke diri kita masing-masing. Apakah kita benar sebutuh itukah gitu? Apakah bisa menutup akalnya kita tuh tertutup atau tidak gitu kan? Cuman maksudnya, ayo kita sama-sama, kita asah lagi critical thinkingnya kita, lebih skeptis. Bukan berarti kita tidak boleh mempercayai segala sesuatu ya. Cuman kita lebih benar nggak sih? Nah kembali ke benar nggak sihnya ini gitu. Dan kita cari pembanding, benar nggak nih? Tarik ke orang-orang yang misalnya memang ahlinya dalam bidang itu. Kalau dia punya investasi, banyak kok di YouTube yang memang benar-benar orang-orang tersertifikat tentang investasi. Dia benar-benar orang OJK gitu kan. Tinggal diskusikan, atau kita cari bang benar-benarnya itu. Cari informasi yang jelas. Nah yang terakhir nih Kak Yuyun, agar tidak terulang pengalaman untuk kedua kalinya, dan juga terkait dengan untuk mengedukasi program dari digital lansia tadi, apa kira-kira yang menjadi pemikiran Kak Yuyun ini? Ya kalau untuk saya ingin sekali untuk kita benar-benar memperkenalkan tular nalar ini kan tujuannya baik sekali untuk membuat nalar-nalar yang menjadi rasional, logis. Tidak mimpi tidak terbuai mimpi tadi ya. Jadi itu kami akan mendorong untuk berpikiran lebih kritis dalam setiap melihat berita yang mereka dapat, dan mereka juga bisa sampai menganalisa bahwa ini hoax, dan malah membantu untuk menyebarkan lagi bahwa ini adalah berita hoax ya. Baik, terima kasih Kak Yuyun, dan juga terima kasih Kakak Citra
Demikian pemirsa dan sahabat podcast seri Manowari, apa yang sudah kita perbincangkan, semoga kita harus menginventarisir untuk berita-berita agar kita tidak mudah tertipu, khususnya di sektor investasi. Saya Sulistyo, terima kasih kebersamaan Anda. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Sampai jumpa.